Sepanjang musim kemarau, petani garam di wilayah Rembang dan Pati, Jawa Tengah serentak memproduksi dan menikmati panen raya garam. Dan bagaimanakah proses pembuatan garam? Berikut liputannya. Nggak bisa belok. Kalau kita melintas di wilayah Kabupaten Pati hingga Kabupaten Rembang, Jawa Tengah sepanjang bulan Mei hingga Desember tahun ini, kita akan melihat di sepanjang jalan aktivitas petani garam yang sedang mengolah air laut menjadi garam. Untuk melihat dari dekat proses pembuatan garam, saya mendatangi para petani garam di Desa Purworejo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Di tempat ini masih banyak petani garam. Ada yang masih menggunakan cara tradisional maupun menggunakan cara modern. Untuk mengolah air laut menjadi garam dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dengan cara tradisional butuh waktu 20-30 hari. Sementara untuk cara modern lebih cepat, hanya 15 hari. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan pematangan dan meja kristalisasi terlebih dahulu. Alat yang digunakan untuk memadatkan tanah adalah slender seperti ini. Slender terbuat dari kayu seberat 50 kg. Sementara itu untuk meratakan permukaan tanah, petani biasanya menggunakan alat yang disebut tusuk. Sebagian besar petani di wilayah ini masih memproduksi garam dengan cara tradisional. Setelah meja untuk mengkristalkan air laut menjadi garam siap, langkah selanjutnya adalah mengisi hamparan dengan air laut yang sudah ditampung dengan cara manual seperti ini. Selain dengan tenaga manusia, cara mengambil air laut juga bisa menggunakan energi angin. Di sepanjang tempat produksi garam, kita akan banyak menjumpai kipas besar untuk memompa air ke tempat pengolahan garam. Sayang, penggunaan energi angin ini tidak selalu bisa diandalkan. Pasalnya alat ini hanya berfungsi saat kondisi angin tengah kencang. Ini fungsinya sama untuk ngambil air tapi menggunakan tenaga angin. Jadi kipasnya muter, terus di belakang ada tuasnya seperti ini. Nah ini terus ngambil air secara otomatis keluar. Ini untuk air yang masih muda ya, baru dari laut, mungkin baru berapa hari. Untuk dinaikkan nanti dimasukkan ke ini ya Pak ya, ke kolam-kolam. Petani di wilayah Kabupaten Rembang dan Pati juga sudah berkembang menggunakan teknologi modern. Dari mulai mengambil air laut dengan menggunakan genset serta pompa air. Tidak hanya proses pengambilan air laut dan distribusi sirkulasi mengolah air laut yang menggunakan mesin, hamparan yang digunakan untuk proses kristalisasi juga sudah menggunakan terpal. Dengan menggunakan teknologi ini, proses pembuatan garam yang awalnya mencapai 30-40 hari, sekarang lebih cepat, hanya 15 hari. Sementara proses pengkristalan garam dari air yang sudah tua atau kadar garamnya tinggi, hanya membutuhkan waktu 5-6 hari. Dengan menggunakan cara modern, satu meja kristalisasi bisa menghasilkan 12-14 karung. Bahkan jika kondisi kadar garam air laut bagus, bisa mencapai 20 karung. Ada yang unik dari sekian banyak proses yang dilalui para petani garam. Ini dia salah satunya. Para petani garam mengisi kolam penampungan air dengan ikan bandeng. Selain untuk kebutuhan lauk, ternyata ikan bandeng yang ada di kolam juga bisa menjadi indikator kadar garam dalam air. Kondisi hamparan lokasi pembuatan garam yang luas membuat proses panen membutuhkan jasa angkut sepeda motor seperti ini. Satu sepeda motor biasanya mengangkut 4 karung garam dari lokasi panen. Satu karung beratnya lebih dari 50 kg. Untuk satu kali jalan, motor-motor ini mengangkut lebih dari 200 kg garam untuk dibawa ke gudang. Saat ini, harga garam di tingkat petani Rp1.000 sampai Rp1.500